Yes, selamat datang Kadam CD. Ahlan. Unexpected. Hari tu scroll TikTok. Lepas tu ada video yang saya send tu kan. Yang orang tag tu. Ya. Saya send masa dalam invitation tu. So orang minta Kadam CD. So kita bawa Kadam CD. Terima kasih sebab terima invitation. Alhamdulillah. Adakah pernah masuk podcast kat Malaysia sebelum ni? Malaysia tak pernah. Kenapa? Tak ada yang jemput. Oh, tak ada yang jemput Tak ada yang jemput. Wish, lain macam lain, tapi kat Indonesia selalu masuk podcast Alhamdulillah. Beberapa lah. And guys, Kadam pun baru sampai daripada Indonesia. Busy dengan bagi seminar, bagi talk Bagi talk. motivation. Lalu, Alhamdulillah. Memang selalu bagi talk kat Indonesia. Saya begini. Saya buat konsep selama 1 tahun. Itu bagi talk maybe buka hanya 1 bulan atau 2 bulan je. Dalam setahun? Setahun, 1 bulan, 2 bulan je. Sisanya fokus study. Sebab problem pemuda-pemuda hari ini yang saya tengok, yang mereka baru belajar agama, adalah mereka selalu buka talk, dan dia lupa untuk belajar Diri sendiri. untuk diri sendiri. Dan sebab itulah saya tak banyak buka talk. Hanya sebulan 2 bulan selesai. Sebulan 2 bulan selesai. Maybe mungkin ada di beberapa bulan-bulan yang lain, tapi 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Itu pun yang jemput harus dari keluarga, atau mungkin yang minta itu guru. Macam itulah. Ya Boleh tahu tak nama sebenarnya apa Kadam? Kenapa? Nama sebenarnya apa? Memang Kadam ke? Hussein. Kadam tu dari nama panggung. Kadam Siddiq. Panggung maksudnya? Itu salah satu dari yang disebutkan oleh sebagian ulama, nama Rasulullah, Qadamu Sidqin. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Ya Qadamu Sidqin. Ya. Oh, sebab tu ambil nama Kadam CD. Kadam Siddiq. Kenapa dalam banyak nama yang gelaran Rasulullah SAW, nama tu yang dipakai? Jadi dahulu tu saya punya nama Hussein. Hussein tu it's a good name lah. Tapi yang nama Hussein banyak. Sehingga banyak orang-orang ketika dipanggil di panggung atau apa, bahkan pernah tertukar. Pernah ada kerja sama brand, ya. Itu sudah masuk, sudah hampir settle meeting, lalu mereka baru sadar ternyata bukan Hussein saya. Tapi Hussein adalah di Indonesia, Hussein Jafar namanya. Oh, maaf, saya salah menghubungi, dia cakap gitu. Saya salah menghubungi, macam itulah. Jadi saya lumayan oke lah. Sepertinya kita harus ada perubahan besar. Dan di waktu itu saya merasa konten saya sangat-sangat tak bijak. Konten yang terlalu banyak menyerang orang lain, konten yang bocah lah. Akhirnya makin kesini kita bikin konten yang better lah, dengan nama baru Kadam Siddiq. Oh, so maksudnya dah buat konten dah sebelum ni, sebelum nama Kadam CD? Iya. Akaun yang sama? Akaun yang sama. Nama Hussein tu lah? Nama Hussein. Oh, so okay, sekejap. Sebelum tu, bila rasa nak berubah, sebab tu tukar nama dan bawa cara pembawakan konten yang baru? Okay. Kenapa? Jadi begini, saya itu, ini cerita kita buat konten ya, terlebih dahulu. Saya itu buat, gak apa-apa ya pakai bahasa Indonesia. Okay je. Saya pun belajar Indonesia juga dulu. Boleh paham semua? Boleh. Baik. Maybe kita mix lah, Indonesia, Malay sikit-sikit. Jadi saya dah buat konten maybe dari junior high school. Kita di Indonesia sebut SMP. SMP umur berapa maksudnya SMP ni? Mungkin umur 14, 15, 13, 14 ya, macam tu lah. Oh, dah buat konten? Ya. Tapi konten dia tak konten dakwah. Okay. Konten dia adalah konten random. Contohnya? Sebab dahulu saya macam mana caranya pun saya harus terkenal. Oh, niat dia? Iya, niat dia. Kenapa? Tak tahu, tapi saya obses untuk jadi famous sejak kecil. Dan saya tahu waktu saya masih kecil tuh, saya tahu saya tak mungkin jadi orang biasa, saya macam tuh. Itu dahulu. Yeah. Kita bicara dulu ya, kita tak bicara niat. Tapi sejak kecil saya tengok tak sedap lah jadi orang biasa-biasa nih, macam itulah. Cuman dahulu konten dia bukan konten agama. Semua konten kita buat, beatbox lah, lalu komedi lah, yang tak ada komedi, komedian tak berkomedi, komedian tak lucu sangat. Pokoknya kita buat semua.
Cuman di rumah saya dididik dengan didikan agama. Abi saya itu adalah seorang, apa di sini sebut tok guru ya. Abi saya adalah seorang tok guru, sehingga dari kecil kita dipaksa untuk, bukan dipaksa, diarahkan untuk belajar. Dan alhamdulillah dari kecil saya memang tak dimasukkan ke pondok sebab abi saya nak pegang saya sendiri. Jadi kita belajar fiqh, belajar hadis, belajar tauhid, belajar nahwu, belajar sarf, semua itu pure bersama Abuya. Saya sebut Abuya. Hanya saja waktu itu saya tak mau menjadi seorang tok guru. Saya tak mau fokus di syariat. Saya tak mau fokus di ilmu-ilmu macam ni. Saya bahkan cakap ketika nanti saya dah lepas dari didikan ayah, saya nak jadi, dahulu ya cita-cita saya, entah jadi selebriti atau jadi pejabat. Apa? Pejabat. Sama je. Sama. Jadi kerja macam office lah. No. Oh, pejabat bukan? Pejabat macam pemerintahan di kerajaan. Oh, macam politik. Oh Oh, ya. Yo. Saya dahulu. Okey. Bahkan saya sendiri pun dah settle diri saya macam mana dak jadi presiden. Uish. Iya, masih kecil. Faham. Saya kelak akan jadi begini, kita buat skema ya, macam analyze ya. Saya akan buat konten viral begini, dahulu kejap kita di daerah yang kecil, pemimpin, ya macam itulah. Ya, daripada kecil. Dari kecil. Saya berpikir lepas tu jadi governor lah, lepas tu jadi presiden lah, macam tu. Tapi qadarullah ya, saya terus mengaji di rumah, terus menghafal apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tapi saya tak selesa, saya tak suka dengan apa yang diajarkan. Disuruh menghafal, apalagi saya tak dimasukkan ke pondok, sehingga environment dia, kanan kiri saya itu bukanlah teman-teman yang belajar agama. Mereka semua adalah orang-orang, kita sebut orang umum, orang yang tak belajar agama pun. Ya. Langsung? Iya, kita masuk elementary school. Elementary school biasa, bukan elementary school agama. Lalu masuk junior high school pun begitu. Lalu masuk high school pun begitu. Iya, itu disebut madrasah. Tapi dia tetap bukan yang mengajarkan agama terlalu dalam lah. Tapi dekat situ, dekat sekolah macam sekolah rendah lah orang panggil kan. Sekolah rendah ini. Sekolah rendah. Sama kan? Kita sebut SD, sekolah dasar. Sekolah dasar, sorry. Kat sekolah dasar pun ada subjek agama juga. Sekolah dasar subjek agama satu je. Dia tulis agama. Basic gila lah. Basic gila. Okay. So, lepas tu? Lepas tu, apa? Lepas sekolah dasar apa? Dekat Indonesia ke maksudnya? Di sini Malaysia. Sekolah dasar, lepas tu sekolah menengah. Sekolah menengah pertama kita sebut. Oh, kita tak ada. Kita satu sekolah menengah je. Oh. So, sekolah menengah pertama umur berapa sampai berapa kat Indon? 3 tahun. Jadi sekolah rendah 6 tahun. Sekolah menengah 3 tahun. Lalu sekolah menengah atas 3 tahun. Lepas tu masuk universiti. Oh. So 6, 3, 3. 6, 3, 3. Oh, lagi lama Malaysia sekejap ke? 6, 5 habis. 6, 5 habis. Tak adalah habis universiti lah lepas tu. Bukannya lepas tu ada apa? SPM ya? Apa? Macam diploma. Ya tu universiti lah. Universiti. Itu dah masuk universiti. Ada diploma dekat universiti. Lepas dia ada option lah. Kadang-kadang ada certain orang yang ambil diploma pergi universiti lepas SPM tu kan. Itu tahun ke-5 di sekolah menengah kat Malaysia. Satu lagi dia ada option tak nak masuk diploma, nak lompat degree terus, tapi dia kena ambil satu sijil. Dia depends lah sama ada STPM, which is jadi sama nanti macam Indonesia, which is Indonesia 3 tahun 3 tahun, yang ni 5 tahun 1 tahun. Ya, kan? Itu yang saya dengar. Sini pun ada juga. Ya. Tapi kalau ambil yang ni tak perlu diploma lah. Selalunya lepas 1 tahun ni dia pergi degree. So adakah dekat Indonesia contoh 3 tahun 3 tahun kemudian masuk degree ataupun diploma? Langsung degree. Okay. So sama je lah. Sama je. Kiraan je. Cara kira je lah beza. Ya, langsung tu. Nah, lepas tu di tengah-tengah momen saya masuk di sekolah menengah atas, high school kita sebut. Di sekolah saya dah jadi macam mufti. Semua teman-teman satu sekolah, bahkan
guru bila mereka ada pertanyaan tentang agama, mereka datang ke saya. Jadi guru haid misal, dia sedang pening lah hitung bilangan-bilangan haidnya, datang ke saya, tanya ini hukum haid gini gimana Husain gitu, ini gimana Husain, ini gimana gitu. Padahal di momen itu saya belajar agama terpaksa, tapi saya belajar, saya seriously belajar. Tapi macam mana diorang tahu yang Husain ni arif tentang perkara sedemikian? Sebab anak tok guru. Oh. Sebab anak tok guru, dan yang kedua sebab saya vokal. Walaupun saya tak menikmati belajar tuh, tapi saya belajar serius. Saya ke sekolah tak bawa buku-buku yang dibutuhkan, yang diperlukan sekolah. Oh ya. Saya bawa kitab. Untuk belajar ke untuk Sebab begini. nahi mungkar di sekolah? Tak, untuk Tak, belajar. Oh. Saya coba ceritakan jadwal saya dahulu. Okey. Kita mulai dari bangun pukul 3. Bangun pukul Pagi. pagi. Tapi Indonesia. awal ke subuh pukul 4 kan? Subuh pukul 4 lah. Okey. Saya bangun pukul 3. Tapi pukul 3 tuh sebenarnya tujuan saya bukan untuk bangun tahajud. Nakal dahulu. Tapi saya masuk kamar mandi tak uduk. Nakal saya dahulu. Basahkan wajah, guna kopiah, jalan depan Nabi. Depan Nabi? Iya, jalan depan Abu ya. Oh, Abi, okey. Abu ya tengok saya. Oh, Masya Allah anak saya macam tu lah. Oh, ya? Semata-mata macam tu? Iya, biar saya aja, biar macam dianggap anak baik lah. Ya? Lepas tu tidur lagi. Oh. Lepas tu azan. Nampak Abu ya tengah solat lah time tu. Abu ya tengah solat. Oh, Abu dia ya dari nampak. pukul berapa sudah solat. Saya tak tahu. Solat, Quran, semua dilakukan. Ya. Lepas tu salat subuh. Lepas subuh saya mengaji. Hadis, fiqh, aqidah, nahwu, semua mengaji di situ subuh. Tapi cuman hanya 3 atau 4 berdasarkan jadwal lah. Lepas tu bebersih rumah. Itu wajib. Kejap sebelum tu jadual tadi siapa yang buat? Abu ya buat. Tak. Dah macam rutinitas. Okay. Tak ada jadwal yang dibuat. Semua berjalan natural. Akhirnya kita bersih-bersih. Satu rumah kita bersihkan. Berdua bersama dengan Abu ya. Jadi Abu ya bagi contoh. Di rumah saya bebersih laki-laki. Oh, ya? Ya. Rumah semua yang beberes. Even sometimes kitchen pun laki-laki yang Masak? bebersih. Kebersihkan saja. Masak Umi. Okey. Tapi even Bersih. Umi yang masak kadang-kadang Abu ya bila tengok Umi dah lama masak, perintah kami, Umimu dah lama masak di dapur, sana temani. Duduk dekat Umi agar mood Umi tak rusak. Sekejap, kadang ada berapa adik-adik? 5 lelaki semua. Oh ya? Kadang sulung? Tak bungsu. Wish. And semua adik-adik melalui pembesaran yang sama lah. Tak, mereka semua di Makkah dahulu. Wish, kita dah lompat jauh dah ni. Kejap. Okey. Tak apa. Habiskan dulu jadual dulu. Nanti kita pergi ke tadi. Okey. Jadwal. Lalu lepas tu berangkat school. Ya. Masuk tahu pukul berapa? 6:30. 6:30. Okey. 6:30 masuk sekolah. Lalu pulang 4:15. Sekejap lama ni sekolah. Iya. Memang di Indonesia macam tu? Tak semua school, tapi sekolah saya macam tu. Sekolah menengah atas? Atas. Okey. Kita sebut di Indonesia full day school. Full day school. Apa beza dia dengan sekolah biasa? Tak, itu program dia, nama dia adalah full day school. Jadi sekolah dari pagi hingga menjelang petang. Sampai pukul 4:15 lah. Pulang dari sana, apakah sampai... Nah, selama di sekolah, saya bawa kitab. Untuk apa? Sebab pulang sekolah, saya langsung store lah. Hafalan Quran, kemudian store hafalan kitab. Lepas tu, nanti mengaji dengan santri-santri yang ada di rumah. Lepas tu, private. Dengan Abu ya? Dengan Abu ya. Sampai pukul 9 atau 10 malam. Santri-santri di rumah tu pun belajar dengan Abu ya? Iya. So Abu ya tok guru pondok lebih kurang lah? Iya. Kiai ya? Kiai. Oh iya Jadi baru saya ada waktu di mana saya bernafas lega itu hanya dari pukul 10 sampai pukul 3 pagi tuh. Uish.
Tapi saya tak pakai untuk tidur. Saya pakai untuk semua entertain saya tonton. Kemudian buat konten dahulu di pukul-pukul Sedemikian lah. demikianlah, pukul 10 malam, pukul 11 malam. Sebab tu saya dahulu tidur sehari maybe 3 jam je, 3 jam 2 jam je. Lepas tu tidur kat school. Oh, cikgu tak marah pula? Tak marah sebab misal Okay. ini cara saya dahulu. Misal satu pelajaran itu 2 jam. 1 jamnya saya akan jadi manusia paling rajin. Manusia paling aktif. Saya jawab. 1 jam yang terakhir saya guna tidur. Ya kalau cikgu tahu, cikgu ya bangunkan lah. Tapi bila cikgu tak tahu, sebab kita di belakang atau apa, kadang-kadang di bawah tu, tidurlah. Ada di bawah. Ada. Bawah meja? Bawah meja. Okey, cikgu tak perasan apa? Sepertinya perasan. Sebab sekarang kita dah mengajar, kita tahu. Ternyata macam ni lah tengok dari depan ya. Dahulu cikgu saya baik-baik. Nah, sebab tu ketika saya belajar agama, saya menghafal, semua kawan-kawan tahu bahwa saya adalah orang yang alhamdulillah belajar. Tapi saya tak menikmati. Faham? Saya tak menikmati. Hanya saja bila pertama kali saya menikmati, ketika teman-teman saya bertanya atau guru bertanya, saya tak bisa jawab. Saya pulang ke rumah, saya buka lagi. Ketika dia dapat jawabannya, kepuasan. Di Jepang mungkin disebutnya Eureka. Archimedes, Eureka. Macam ada kepuasan batin lah. Macam tu lah. Sejak tu, saya mulai jatuh cinta dengan ini. Lalu kita langsung ubah konten. Yang awal konten dia macam beatbox lah atau apalah, kita ubah bahasa agama. Oh, okay. Dulu buat beatbox semua macam tu lah? Semua macam kita buat. Masa tu umur 14, 15 lah. So berapa lama buat konten yang random ni, yang tak ada kena-mengena dengan agama? 3 tahun, 2 tahun. And dapat sambutan tak? Tak ada. Tak ada tu maksudnya berapa follower anggaran? 100 pun tak sampai. 100 orang? 100 orang pun tak sampai. Oh ya? Iya. Tak tahu macam mana semangat tu muncul, saya pun tak tahu. Tapi sebelum tu masa belajar tadi tak menikmati kan? Tak menikmati. Tapi benci. Apa? Tapi benci ke? Ada bencinya. Oh, benci juga? Sampai benci. Oh, tak ada apa panggil perkataan dia, tak ada macam memberontak ke? Tak, alhamdulillah tak pernah. Kenapa? Saya tak tahu kenapa saya menurut kepada Abuya. Tak tahu. Saya pun setelah terbayang sekarang lalu tengok kawan-kawan, sepertinya ada Abuya mungkin tengah malam berdoa ya. Abuya Umi berdoa. Mungkin dari doa itu yang buat anak-anak dia tak berontak. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out kalau korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah sepanjang bulan Julai ni, aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment
emas oleh Hafizul Hakim ni untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join team emas UCAS sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So, kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni? Sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang macam aku cakap dia akan menang buku bestseller Traveller Emas dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.